المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص اليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. تنبيه. قوله فقط الفاء جوابية الشرط محذوف عند الجمهور أو زائدة لازمة عند ابن هشام أو عاطفة عند ابن سيد واختاره ابن كمال والدمامين. وقوله فقط اسم بمعنى حسب وهو الاكتفاء بالشيء ومن هنا يقال رأيته مرة فقط فحسب. فكذا في المصباح هو مبني على السكون مرفوع محلا مبتدأ خبره محذوف أي فحسبها قصد الفعل أو خبر مبتدأ محذوف أي قصده الفعل حسبها أو اسم من أسماء الأفعال بمعنى
yakfi mabniun ala sukuni wa tahtahu dhamirun huwa raji'un ila qasdil fi'li wa fi kalami Sa'din wa fi kalami Sa'duddin at-Tabtazani maji'u qad bima'na maji'u qad bima'na intahi wa kaunu ismi fi'lin amrun minhu ala sukuni wa tahtahu dhamiru anta wa tabi'ahu isamuddin wa lam yartadihi Nuruddin fi syarhil masalik qala ar-Ruwayani wal ghalibu idza kana bima'na hasbu al-bina'u ala sukuni wa qad buniya ala kasri wa qad yu'rabu intaha. Tambihun, ini satu pencegahan, ini satu peringatan. Perkataannya faqat adalah fa-nya sebagai jawab dari syarat yang disembunyikan, syarat yang dibuang. Pada pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Aw zaidatun, atau fa-nya itu zaidah, tidak bermakna tapi memberi faedah taukid. Lazimatun, yang lazim pada pendapat Ibni Hisham. Au atifatun, fa-nya itu adalah fa yang mengatafkan. Inda Ibni Sayyid, pada pendapat Ibni Sayyid. Wakhtarahu Ibnu Kamalin, dan memilih akan dia, akan perkataan Ibnu Sayyid oleh Ibnu Kamal. Waddamamini, dan memilih oleh Damamini. Wa qawluhu qad ismun bima'na hasbu. Qad adalah isim yang punya makna cukup, memadai. Wa huwal iktifa'u bisyai'. Memadai artinya iktifa. Hasbu artinya memadai dengan sesuatu, cukup sesuatu itu. Wa min huna, dan dari sini diambil. Ra'aituhu marratan qattu, saya melihat dia cukup sekali. Fahasbu, jadi saya lihat dia qattu, saya lihat dia qattu, cukup sekali. Fahasbu, maka cukuplah. Jadi saya lihat dia, maka
cukup sekali. Itu ra'aituhu qattu, ra'aituhu marratan qattu. Jadi saya lihat dia sekali, qattu, yakni hasbu, cukup. Itu makna qat, artinya hasbu, yakninya iktafa, cukup. Hakadha fil misbah. Seperti itulah disebutkan dalam kitab Misbah. Wa huwa mabniyun ala sukun. Jadi qad dimabnikan atas sukun. Marfu'un mahallan. Qad adalah mabni atas sukun, tapi dirafa'kan tempat qad itu sebagai mubtada. Qad itu mubtada. Khabaruhu mahdhufun. Khabarnya dibuang. Yakni fahasbuha qasdul fi'li. Tujuan kita adalah qasdul fi'li faqat. Kalau sholat yang tidak berwaktu, tidak punya nama, cukup sholat itu qasad saja. yakni sunnat mutlak, cukup qasad saja. Umpama kita sembahyang sunnah mutlak, cukup usolli saja, ku sholat. Itu namanya qasdul fi'li faqat. Jadi menghendaki berbuat saja kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau sunat mutlak cukup niat melakukan saja, berbuat saja. Ya. Fahasbuha qasdul fi'li. Maknanya maka mencukupi akan dia menghendaki berbuat. Jadi kalau sunnah mutlak itu cukup pengen berbuat sholat. Aw khabarun mubtada'uhu mahdhufun. Atau qad adalah khabar, mubtada'nya mahdhuf. Khabarun min mubtada'in mahdhuf. Apa mubtada'nya? Faqasdul fi'li hasbuha. Jadi cukup mubtada'nya, maka menghendaki berbuat mencukupinya. Jadi kalau sunat mutlak qad cukup menghendaki memperbuatnya, atau faqasdul fi'li qattu menghendaki memperbuatnya cukup. Bisa dia mubtada dari khabar mahdhuf, bisa dia khabar dari mubtada mahdhuf. Jadi kalau dia mubtada khabarnya mahdhuf, artinya hasbuhu qasdul fi'li. Hasbuhanya dibuang, berarti dia khabar. Mubtadanya mahdhuf. Atau mubtadanya yang dibuang, khabarnya muqaddam. Jadi berarti qasdul fi'li qattu. Itu mubtadanya memperbuat, niat memperbuat itu qasdu, cukup. Jadi bisa dia menjadi mubtada khabarnya mahdhuf, bisa jadi dia khabar mubtadanya mahdhuf. Au ismun min asma'il af'al. Atau qad adalah nama dari nama-nama fi'il. Itu ismun bimakna fi'li. Bimakna qad itu isim, maknanya yakfi. Qad itu isim, maknanya yakfi,
mencukupi. Mabniun ala sukun, dimabnikan atas sukun. Qad selalu sukun. Ya. Itu maknanya yakfi. Jadi qasdul fi'li faqat, memperbuat qasad, melakukan atau niat memperbuat, qattu cukup. Qattu maknanya yakfi. Nah, dia nama daripada perbuatan, maknanya yakfi. Jadi qat itu isim, maknanya yakfi. Wa fathuhu, dan wa tahtahu dhamirun, di bawah qad itu ada dhamir. Huwa raji'un ila qasdil fi'li. Jadi qad ada dhamir huwa, raji'nya kepada qasdul fi'li. Jadi cukup, apa cukupnya? Memperbuat perbuatan atau meniatkan perbuatan. Jadi qad itu ada dhamir huwa, raji kepada qasdul fi'li. Cukuplah, apa yang cukup? Berniat memperbuat. Wa fi kalami Sa'duddin, dalam perkataan Sa'duddin At-Taftazani, maji'u qad bimakna intahi. Datangnya kalimat qad maknanya intahi, selesailah, habislah. Fayakunu ismu fi'li amrin, maka jadilah kalau qad maknanya intahi, itu ismu fi'li amrin, isim maknanya fi'il amr. Intahi, hentikan, selesaikan. Jadi berarti kalau qad maknanya intahi adalah isim bimakna fi'il amr. Intahi, hentikan, selesaikan. Mabniun ala sukun. Qad dimabnikan atas qad, sukun. Ya. Mabni atas sukun, enggak berubah. Selalu qad, faqad atau qad. Ya. Wa tahtahu wa tahtahu dhamirun, dan di bawahnya ada dhamiru anta. Jadi qad maknanya intahi anta, karena intahi fi'il amr, dhamirnya anta. Jadi kalau qad ismu fi'il amrin maknanya intahi, maka ada dhamir anta. Ya, wa tabi'ahu Isamuddin, dan mengikuti faham ini yang mengatakan qad ismu fi'li amrin mana intahi ada dhamir anta, oleh Isamuddin. Wa lam yartadihi Nuruddin fi syarhil masalik, tapi tidak menerima akan pendapat ini oleh Nuruddin dalam kitab Syarhil Masalik. Jadi kalau Nuruddin enggak terima bahwa qad maknanya intahi. Qala Ruyani, qala Rawadani, berkata Rawadani, wal ghalibu idza kana bimakna hasbu, ghalibnya apabila qad maknanya hasbu, al bina ala sukun, dimabnikan ala sukun. Kalau qad maknanya hasbu, qad masih mabni sukun. Ya. Wa qad yubna ala kasri, dan terkadang dimabnikan atas kasroh. Qati, bukan qad, qati dengan kasroh. Wa qad yu'rabu, nah, kadang-kadang di i'rab huwa qattu fi qatti. Jadi kadang-kadang mu'rab ikutin kepada yang meng'irabnya.
Kalau yang i'rabnya jar menjadi jar, yang i'rabnya rafa menjadi rafa. Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan qad itu mabni atas sukun, ada yang mengatakan qad mabni atas kasrah, ada yang mengatakan qad itu adalah dia mu'rab, di i'rab. Bisa rafa, bisa kasrah, bisa fathah. Ya. Intaha. Ini pembahasan tentang faqad. Jadi tujuan kita adalah kalau orang ini sholat yang tidak ada namanya sholatnya, nggak ada waktunya, namanya sholat sunnat mutlak. Kalau sunnat mutlak itu adalah yajibu qasdul fi'li faqat. Jadi sembahyang sunnah mutlak wajib menghendaki berbuat saja. Wajib niat berbuat saja. Umpama kita mau salat sunnah mutlak, kita katakan usolli salasa raka'atin lillahi ta'ala. Sajaku salat 3 rakaat. Sajaku salat 4 rakaat. Nah ini hanya niat pengen salat. Itu namanya sunat mutlak. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita, yajibu qasdul fi'li faqat. Jadi wajib kalau sunnah mutlak menghendaki berbuat saja. Ini fakotnya ini tadi dibahas, ya, dengan beberapa pembahasan tadi. Ya. Wa amma qad allati huwa dzarfu zamanin listigraqi ma madha. Fatakhtassu bin nafi yuqalu ma fa'altu dzalika qad fal ma'na ma fa'altuhu fi mal qat'u min umri ay fi zamanil madi wal 'amatu taqulu la af'aluhu qad wa huwa lahnun wa ghalatun li'anna al-madi munqati'un 'anil hali wal istiqbali wa buniyat litadammuniha makna madda wa ila wa buniyat litadammuniha makna mudh wa ila. Masih membahas qad. Ya, adapun qad allati hiya adapun qad yang dia itu adalah dzaraf zaman. Dzaraf zaman artinya waktu yang menunjuki waktu. Lafaz yang nunjukin waktu. Jadi kalau qad dzaraf zaman itu adalah listighraqi ma madha. Karena menyeluruh, mencakup apa yang telah lalu. Tahtassu bin nafi. Maka kalau qad maknanya zarf zaman yang mencakup pada masa lalu adalah tertentu dengan menafikan yang dikatakan ma fa'altu dzalika qattu. Saya belum pernah melakukan itu sama sekali. Ma fa'altu fi'il madi. Jadi belum pernah saya lakukan itu dari dulu sampai sekarang. Itu madi. Wal makna ma fa'altuhu. Saya belum pernah melakukannya. Fima in qata'a min umri. Pada yang telah terputus umur saya. Saya belum pernah lakukan itu seumur hidup saya. Dari mulai saya lahir sampai sekarang belum pernah saya lakukan itu.
itu fiman qata'a, dengan apa yang terlampau, yang lewat dari umur saya. Maknanya fi zamanil madi, pada zaman yang lalu. Saya belum pernah lakukan itu dari dulu. Jadi ma fa'altuhu qattu, maknanya saya belum pernah lakukan itu dari dulu sampai sekarang. Tapi wal amatu, orang awam, taqulu, orang awam mengatakan la af'aluhu qattu. La af'aluhu, saya tidak akan melakukan sama sekali. Nah, ini keliru. Karena qat untuk menafikan masa lalu, bukan masa akan datang. Kalau dia katakan la af'aluhu qattu, saya tidak akan melakukan itu sama sekali, wa huwa lahnun, salah, keliru. Karena qat menafikan masa lalu, tidak menafikan masa akan datang. Makanya nggak boleh pakai fi'il mudhari. Ya. Au ghalatun, salah. Li'annal madi munqati'un anil hali. Karena masa lalu telah hilang dengan datangnya masa sekarang. Jadi kalau kemarin udah hilang dengan masuknya sekarang. Nah, begitu juga kalau orang pakai la af'alu qattu, itu salah karena af'aluhu masa sekarang. Tidak boleh pakai qat. Qat menafikan masa lalu, tidak menafikan masa yang akan datang. Ya. Ya. Nah, karena dengan adanya masa datang itu terputuslah daripada keadaan istiqbal. Jadi masa lalu putus, masa lalu hilang dengan datangnya masa sekarang dan masa akan datang. Makanya nggak boleh dipakai la af'aluhu qattu. La af'aluhu masa sekarang dan masa akan datang. Nggak boleh pakai qat. Yang boleh adalah ma fa'altuhu qattu. Saya tidak pernah melakukan itu dari kemarin sampai sekarang. Nah, begitu af'aluhu masuk sekarang dan akan datang. Ini nggak boleh pakai qat. Ya. Karena qat menafikan masa lalu. Wa buniyat, ditadammuniha makna mud wa ila, dan dimabnikan qad karena mengandung makna mud. Mud ini mud ghadan, mud yauma idin, mud sabahin, mud masain, semenjak pagi. Mud itu maknanya semenjak atau ila sabahin. Nah, kenapa dia itu dimabdikan qat, nggak boleh qattu, nggak boleh qatta, nggak boleh qati, karena dimabnikan karena dia mengandung makna mud dan makna ila. Idil makna mud anta khuliqta ilal an, karena maknanya mud semenjak engkau dijadikan hingga sekarang. Wahadihi bil fathi, wahadihi bi fathil qafi wa tasdidil ta'i. Dan kalau maknanya dari dulu sampai sekarang ini dipakai dengan memfathahkan qaf, faqat qaf, qafnya qat, wa tasdidil ta, qattu, ya, dengan tasdid ta, mansumatun madmumatun qattu fi as-sahih lughati, pada bahasa yang paling sahih. Kalau untuk masa yang akan datang itu qattu. Ya. Kalau masa lalu qat enggak boleh didomahkan. Jadi kalau qat itu masa lalu. Saya belum ma fa'altuhu qat, saya belum pernah melakukan semenjak dulu sampai sekarang. Nah, itu qat dengan sukun. Nah, kalau dibaca dengan qattu berarti idin makna mud,
Kalau dibaca qattu maknanya semenjak. Nah, ila khuliqtu ilal an. Idza khuliqtu ilal an. Belum pernah saya kerjakan itu semenjak diciptakan sampai sekarang. Hadhihi bi fathil qafi wa tasdidit ta. Ini dengan fathah qaf dan dengan tasdid ta qattu. Ya, fil misbah. Fi afsahil lughah. Jadi kalau dengan qattu, qatti itu adalah dengan dhammah, dengan fathah qaf dan tasdid ta. Itu pada qaul yang sahih dalam paling fasih daripada bahasa. Wa qad tatabba'a. Ya. Wa qad tatba'u qafuhu ta'ahu fid dhammi, dan sungguh tatba'u mengikuti qafnya akan toknya di dalam dhammah. Jadi kalau toknya dhammah quttu, toknya fathah qattu, ikutin qaf kepada tok. Ya. Jadi mengikuti qafnya akan toknya dalam dhammah quttu. Jadi kalau toknya dhammah quttu, kalau toknya fathah qattu. Ya, ngikutin. Jadi mengikuti tok pada dhammah. Wa qad tukhaffafu ta'uhu ma'a dhammiha, dan kadang-kadang dientengkan toknya tapi dhammah qattu. Jadi kadang-kadang toknya tasdid qattu dan kadang-kadang toknya dientengkan qattu. Iya. Au iskanuha, kadang-kadang disukunkan qat. Jadi boleh qattu, boleh qat, boleh qattu. Ya. Iskaniha hakadha bayyanahu Ibnu Hisham. Nah, begitulah dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam masalah qat. Ya. Wa fil makna, dan pada maknanya, thumma dan demikianlah diterangkan oleh Ibnu Hisham pada lafaz qad dan maknanya. Makna qad tadi hasbu. Ya. Thumma allal musannif, kemudian membuat ilat, membuat alasan musannif al asya allati tajibu fin niyati, kemudian membuat ilat musannif sesuatu yang wajib pada niat. Qauluhu al fi'lu wa huwa qauluhu al fi'lu qauluhu wa usalli. Kemudian musannif membuat alasan, kalau ini salat enggak ada waktunya, enggak ada namanya, cukup qasdul fi'li, niat melakukan, niat memperbuat. Mana qauluhu, kata musannif, seperti usalli. Cukup kalau mutlak usalli raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup saya niat salat, saya ingin salat 2 rakaat. Jadi kalau yang enggak ada waktu, yang enggak ada nama, cukup usalli. Kata musannif, perkataan usalli, saya salat. Walau qala nawaitu usalli zuhra, Allahu akbar. Kalau dia katakan nawaitu usalli zuhra, saya niat sembahyang zuhur, Allahu akbar. Nawaitu
bat nawaitu batolat salatuhu. Kalau dia bilang nawaitu usolli, itu batal salatnya. Kenapa batal? Li'annahu kalau nawaitu ba'da takbirati kalamun ajnabiyun. Karena perkataan nawaitu adalah omongan asing. Habis Allahu Akbar nawaitu usolli. Jadi kalau udah Allahu Akbar dia bilang nawaitu usolli, itu kalamun ajnabi, bisa membatalkan sholatnya. Makanya Allah, di situ ada saya niat sholat akbar. Kalau udah akbar dia ini paling bilang nawaitu usolli, bisa batal. Kalau dia katakan nawaitu usolli setelah takbir, itu batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ya. Lianna qaulahu nawaitu ba'da takbiri, karena perkataan nawaitu setelah takbir itu kalamun ajnabiyun, perkataan yang di luar sholat atau perkataan asing. Sama juga ngomong wa qad tara'a ba'dain kedais wa qad tara'a ba'da in iqadis salati fa abtalaha. Maka itu kalimat datang setelah sahnya sholat, maka membatalkan. Jadi kalau Allahu Akbar ada omongan nawaitu sholli, itu bisa batal. Karena nawaitu sholli datang setelah takbir masuk dalam sholat. Itu omongan asing. Ya. Wat ta'yini, perkataan ta'yinu qauluhu zuhran au asran au masalan, wal fardiyatu qaulu fardun. Dibalik kepada qasad ta'rud ta'yin. Jadi kalau sholat fardu wajib 3. Qasad, ta'rud, ta'yin. Qasad usolli. Ta'rud menyebutkan fardu. Ta'yin menyebutkan nama sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau sholat fardu niatnya 3. Usolli fardadz zuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Sajaku niat sembahyang fardu zuhur. Itu qasad ta'rud ta'yin. Sajaku niat namanya usolli. Fardu namanya ta'rud. Zuhur namanya ta'yin. Nah, jadi kalau Allah sajaku sembahyang fardu zuhur akbar jadi. Karena ada qasad ta'rud ta'yin kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang yang punya waktu kayak qobliyah, usolli qobliyatadz zuhri, enggak sebut sunatan jadi. Yang ketiga, sembahyang yang enggak ada waktu, enggak ada nama sunat mutlak. Cukup mengatakan usolli, sajaku sholat. Karena dia bukan sembahyang berwaktu dan bukan sembahyang sunnah yang ada namanya. Nah, inilah tingkatan niat 3. Pertama, niat sholat fardu. Wajib, qasad, ta'rud, ta'yin. Qasad, usolli. Ta'rud, nyebut fardu. Ta'yin, nyebut nama sholat. Jadi kalau sembahyang fardu, usolli fardadz zuhri. Sajaku sembahyang fardu zuhur. Jadi. Kalau sembahyang sunnah yang punya waktu, seperti qabliyah ba'diyah, usolli qabliyatadz zuhri lillahi ta'ala. Nyebut usolli dan nyebut waktu sholat itu. Yang ketiga, yang enggak punya waktu, enggak punya nama, apa? Mutlak. Cukup tadi usolli. Tadi makanya dikatakan usolli faqat.
Ini dibahas masalah fakot tadi. Nah, inilah yang dikatakan tingkatan niat. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Faslun fi syurutit tahrimi wa syuruti takbiratul ihram. Wallahu silakan. Yang waktu tadi kalau secara bahasa artinya apa, Pak? Saja, Saja ya. saja. Cukup saja. Jadi niat ngerjain sholat saja. Kalau bahasa kita saja. Cuman cara bahasa nahu tadi itu panjang lebar.